Saya wasiatkan siapkan ya. Mestinya dalam sehari, makanya ke Bapak Guru atau Pandita itu maka usahakan ada sedekah subuh supaya setiap subuh kita punya amalan. Kemudian yang kedua, memang sedekah di waktu subuh itu maka dari Nabi tak. Ketika sedekah dengan musibah itu bersamaan, maka bersedekah tidak pernah didahului. Ya kau masabangnya bala isi bawa pas sedekah dia nak kenal yolo itu musibah. Tetap sedekah yang lebih dulu. Dari situlah makanya orang setiap mau jalan itu mesti sedekah. Itu saking tajamnya. Dari situlah Nabi melarang kita menyebut kekurangannya orang ketika kita ziarah. Karena pasti dia dengarkan itu. Jangan dendam. Itu aja. Siapa yang paling lembut kalbunya, paling lembut hatinya kepada orang lain, itu yang paling mudah masuk surga. Itu aja kuncinya. Anak kita ketika kita meninggal maupun hidup, setiap dia sholat bersedekah, walaupun dia tidak niatkan untuk orang tuanya, maka pasti orang tuanya selalu dapat pahala. Itu bonus dari kebaikan yang dilakukan oleh anak-anaknya. Ya natu nasang itu matata maka dah semakin banyak anak itu semakin banyak rezeki. Bukan rezeki dunia saja yang dimaksud, tapi rezeki akhirat. Nah, supaya anak-anakmu nanti menjadi asbab kau bisa masuk ke dalam surga. Karena pahalamu itu lebih banyak dikasih dari anak. Nah, makanya saya tidak pernah sepakat itu perkataan dokter maka ada 2 anak cukup. Yang KB itu. Agak kucik dikiru cik digimpi agak miterno. Jadi masalah. Nah, ini penting dulu saya wasiatkan. Walaupun sumber pahala itu kan 4. Yang pertama kita langsung yang melakukan. Ini amalan tak sendiri langsung. Yang kedua amalan yang karena kita mengajarkan ilmu. Guru mengaji. Makanya upasan nih. Anak kita yang kecil usahakan yang mengajarkan membaca suratul Fatihah menghafal itu kita. Jangan gurunya. Ini penting. Usahakan anak kita, kalau ada anak kecil atau cucu, kita bapaknya yang ajari dia membaca suratul Fatihah. Pokoknya usahakan dia hafal. Nanti bagaimana tajwidnya persoalan belakang. Yang penting dia sudah hafal dulu. Kenapa? Setiap dia baca Fatihah kita dapat pahala. Kan gitu. Karena kita yang mengajarkan. Orang tua yang rugi betul itu yang tidak mengajari anaknya baca Fatihah. Nanti kalau sholat, bonus pahala aja dia dapat. Nah, ini penting saya sampaikan ini supaya kita tahu. Apalagi yang mengajari mengaji. Makanya madrasah pertama anak itu sebenarnya adalah ibu. Ini penting ini. Kalau gurunya ngajarkan ya gurunya dapat, kita dapat bonusnya aja. Kan gitu. Kemudian yang kedua ada pahala yang kita lakukan sekali tapi pahalanya berkesinambungan. Itulah amal jariah. Yang kayak sedekah. Sekali saja kita lakukan. Sama aja dengan tadi mengajarkan ilmu. Itu sekali kita lakukan tapi nanti bertambah terus. Makanya guru sekolah itu adalah orang yang paling bersyukur nanti dari kemudian. Yang penting dia ikhlas. Karena dia ajari anaknya satu ini nanti muridnya jadi guru. Itu muridnya punya guru murid 100. Nanti dia ajari lagi. Kemudian dari 100 ini ada lagi jadi guru. Nanti dia ajari lagi. Itu nanti ada orang kata Rasulullah kaget melihat amalnya. Karena dia tidak pernah lakukan tapi kok banyak sekali. Sehingga dia bertanya, dari mana ya Rasulullah? Saya tidak tahu dari mana, tidak pernah lakukan. Nabi mengatakan bahwa murid-muridmu itu jadi guru. Nah, itu orang bersyukur. Tapi kalau guru yang suka madareke ya sertifikasinya terlambat 1 hari langsung bikin status. Ini penting saya sampaikan. Makanya ujiannya itu berat. Ya. Kemudian ada juga ini yang sebenarnya orang anggap sepele, tapi ini sangat besar pahalanya. Rasulullah itu dalam hadis Bukhari Muslim mengatakan pahala jariah yang paling besar adalah mengalirkan air. Itu sumur bor. Makanya kalau ada masjid belum ada sumur bornya, usahakan kita yang ongkosi. Ada madrasah, ada pondok pesantren, ada sekolah, belum ada sumur bornya, usahakan kita yang siapkan. Kenapa? Karena air itu ketika naik dijadikan orang air wudhu.
Napake te mak jenne, make palami man ni. Masampajang ina sa baya rowe napake nama jenne malolongangi. Masikiri gara-gara iyo malolongangi. Mangaji bi malolongatoki. Kemudian ketika dia makan atau dia minum air itu 40 hari baru habis di dalam perutnya. Setiap kebaikan yang dilakukan kita dapat sumbangan terus. Bayangkan air sumur bor berapa lama orang pakai. Ya kok mas sumbangi wesi kota, paling ngasih sumina capu. Tapi kalau sumur bor itu bisa sampai puluhan tahun tidak akan habis. Dan berapa orang yang memakannya. Meminumnya itu. Pure na pakai tema jene, sesawa jene, miti lokotane, kemudian diminum oleh samut itu bersedekah. Turun lagi ke bawah, diminum oleh cacing itu sedekah. Turun ke akar-akar kayu, kemudian kayu itu berbuah itu menjadi sedekah. Makanya itu tidak pernah berhenti mengalir. Itulah orang yang paling beruntung. Menyiapkan air untuk digunakan orang. Sekali berbuat kita dapat pahalanya. Tapi tidak akan bertambah. Mana itu? Baca Quran. Bapak ibu meninggal tidak mungkin bertambah. Kalau bapak ibu sholat 1000 rakaat kemudian meninggal, yang dicatat itu 1000 rakaat. Yang dinilai itu yang 1000 rakaat. Tidak pernah akan bertambah. Jangan tunggu bilang ke 1500. Tidak ada itu. Kenapa? Karena kita sudah meninggal. Tidak ada tambahan. Atau umrah. Umrah itu sekali dikerjakan, itu pahalanya didapat, itu pun kalau sah. Kalau diterima, kan gitu. Resikonya kan besar. Bayar 30 juta, persiapkan waktu begitu besar, perjuangannya besar, kalau tidak diterima kan stres. Itu dan resiko tidak diterimanya besar. Itu ya. Jadi makanya, kan ada hadis. Man akalal haram lan tuqbalu sholata wa du'a arba'ina yawman mania. Siapa yang makan makanan haram, 40 hari 40 malam sholatnya tidak diterima. Kalau dia makan makanan haram baru berangkat umrah, itu 40 hari. Itu sudah pulang belum diterima itu. Jadi masalah, makanya hati-hati. Atau la yakhillu lil muslimin an yahjura akhahu fawqa salasa layalin. Siapa yang tidak baku ngomong lebih dari 3 hari, maka Nabi tidak mengakuinya. Baru kita berangkat umrah, baru ada tetangga baku bombe. Jangan sampai, jangan. Sia-sia itu. Datang ke situ mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Lalu mengatakan la labbaik lak. Tidak ada yang panggil kau ke sini. Itu kan jadi masalah. Makanya saya bilang resikonya besar. Iya. Makanya saya mengatakan cari betul, sekali berbuat, itu ibadahnya jalan terus, pahalanya. Nah, sama tadi itu, mengalirkan air, mengajarkan ilmu, sedekah ke masjid. Makanya kalau bangun masjid, ada orang kaya biasa bangun satu masjid. Saya mengatakan rugi betul itu. Mestinya kau bagi. Kalau sudah banyak masjid di kampung itu, enggak usah lagi bangun masjid. Iya, uangmu yang misalnya 500 juta kamu pakai bangun masjid, bagi Mika 5 masjid. Masjid ini kau belikan keramik. Masjid sana kau nuka siapkan tempat wudhu. Masjid sana kau siapkan sumur-bornya. Masjid sana. Bagi itu. Yang masjid yang sudah ada itu saja diperbaiki. Kenapa? Nanti kalau runtuh satu, kau masih dapat 4. Jalur pahala. Kalau bangun masjid sendiri, nah tidak ada orang datang sholat di situ. Atau ada cuma 10, lama-lama diruntuhkan lagi, sudah habis. Padahal 500 juta. Kalau dibagi 5 masjid, tidak mungkin 5 masjid itu runtuh semua. Kan begitu. Ini yang kadang orang tidak paham, Pak. Jadi mestinya kita cerdas dalam beribadah. Jangan bilang, oh yang penting keluar. Tidak, mesti cerdas. Makanya di mana kita singgah sholat, simpan sedekah di situ. Kalau satu di masjid tempati bersedekah, nah diruntuh kami itu masjid, mau ke apa? Mohon maaf, tidak bisa kan? Tidak jalan lagi. Kecuali di situ jadi timbunan, ya ada lagi bagiannya. Tapi kalau nak kasih keluar, selesai persoalan. Rugi maki. Coba kalau 10 masjid kita tempati sedekah. Pokoknya summa semen. Setiap satu masjid 5 sak semen. Pasti melekat di situ. Yang penting ada sedekah tadi masjid. Karena setiap orang yang beribadah di dalamnya kita dapat. Kayaknya kan begitu. Makanya kalau orang bangun masjid, dia bangun tempat wudhu, ya bersumbah dia menyebaki sedekah di situ. Orang bangun beli karpet, sedekah di situ. Orang beri keramik, sedekah di situ. Supaya ada bagian, tak selalu kita dapat bagian. Kan begitu ya Bapak. Jangan kikir, jangan coba-coba kikir. Itu tong maseke di sisa gasing ngaran apa. Apa namo tong seke cecatuh. Iya. Oh iya. Udah memang nih. Napa ni ko tau seke mati di kagak tau terri. Lega kaya. Nama seke tayo na mati paling nga sikap di ani laban. Paham itu? Lega. Iya.
Ya kau tahu sekek mati, orang kikir itu meninggal, orang pergi ziarah kubur, dia baca namanya di batu nisan. Itu tulang-tulangnya sudah hancur, masih napa mau patah, tahu sepa sekek na tua. Ini pada tulang-tulang sudah hancur. Itu saking tidak baiknya. Iya. Dan itu sering saya ingatkan, kita ini hidup, tidak usah terlalu ini. Dalam hidup ini kan berat sebenarnya kalau kita tidak punya amal. Karena kita mau ke sana semua. Iya. Anak-anak yang kita tinggalkan, kita memang butuh wasiat untuk dia. Meninggalkan harta juga itu penting. Supaya dia tidak jadi mengemis ke orang lain. Tapi mesti ada bekal yang kita bawa. Iya. Jangan sampai kita berangkat baru tidak ada bekal. Perjalanan akhirat itu sebenarnya orang di alam kubur itu kayak orang transit. Jadi misalnya dia mau ke Makkah, tinggal di Jakarta. Mau kembali ke Mamuju tidak bisa. Mau kembali ke sini tidak bisa. Mau lanjut perjalanan, amalnya belum cukup. Coba. Maga tasa di sana kota Ransi kio ko bandara. Dia nagana dia tampara meloto kirewa dia tuna cocok. Meki mataru dia nagana. Maka yang dia tunggu adalah kiriman. Maka orang di alam kubur itu yang dia tunggu adalah semua kebaikan yang pernah dia lakukan itu yang jariah. Kalau tadi puasa dengan shot, tidak bisa karena itu sudah paten, tidak ada tambahannya lagi. Makanya saya katakan orang yang berbolak-balik pergi umrah itu tidak usah. Cukup sekali berangkat 1 tahun itu sudah memadai maksimal sekali. Uang yang kau mau jadikan umrah misalnya 2 kali 1 tahun, simpan itu yang 1 kali kau jadikan pembangunan untuk masjid, jadikan pembangunan untuk madrasah, untuk pondok pesantren. 30 juta itu tidak sedikit. Kalau kau berangkat pakai uang 30 juta itu sendiri kau nikmati. Itu pun untung kalau diterima. Tapi kalau itu disumbangkan ke 30 anak yatim atau 30 penghafal Al-Quran, kita tanggung pembayarannya. Masa mana yang 30 itu tidak ada yang tunjuk masuk surga. Nah nanti diberi syafaat, bisa memberi syafaat. Rugi betul kita itu. Itu aja kuncinya, tidak susah Pak. Mau masuk surga itu banyak sekali jalurnya. Tapi kalau ibadah pribadi, wah berat itu. Makanya saya mengatakan begini, bikin ki amal jariah. Masa banyak jadi sini tuh. Jalur amal jariah kan banyak gitu. Banyak. Sedekah di masjid, sedekah di sekolah. Ada yang paling gampang sedekah makanan. Iya, itu kan makanan 40 hari baru habis dalam perutnya orang. Tunggu Pak Imam. Kalau ada lewat depan rumah, sini Pak Imam dulu. Ini teh kotak kau ambil. Nah ini kerupuk, kau makan Pak Imam. Makan itu sampai, pokoknya makan itu. Yang penting makan Pak Imam. Oh ya selesai, 40 hari baru habis di perutnya Pak Imam. Tulis ini tanggal. Ini tanggal sekian, jadi nanti 40 hari tanggal sekian. Kalau lewat lagi Pak Imam, hei sini. Ini teh kotak lagi kau minum Pak Imam. Itu kan begitu. Kenapa? Makanya orang tua kita dulu itu pintar sekali. Mau pindah rumah, bikin baca doa. Supaya Pak Imam bisa makan. Dikasih makan. Mau turun sawah, baca doa lagi. Kenapa dia baca doa? Sebenarnya bukan itu baca doanya yang pokok. Supaya Pak Imam itu dia bisa kasih makan. Karena dia itu pasti sholat. Disebutkan khairul mar'al rijalun soleh. Sebaik-baik amal. Sebaik-baik harta. Itu yang digunakan oleh orang soleh. Karena tidak mungkin dia main domino. Tidak mungkin dia main begini. Ya kan begitu. Tidak mungkin dia pakai pergi main judi. Tidak mungkin dia pakai pokoknya tidak mungkin. Karena dia orang soleh. Tapi kalau bukan orang soleh bisa saja dipakai untuk yang lain. Walaupun kita tidak dapat dosanya. Tapi kita tidak dapat barakahnya. Tambahan pahalanya. Kan begitu. Makanya orang tua dulu itu pasti Pak Imam petugas SARA yang dipanggil baca doa. Kenapa? Karena kalau dia pasti tidak mungkin melakukan kejahatan. Kan itu aja. Nah baca doa itu kan 3. Yang pertama makanannya, yang kedua doanya, yang ketiga amplop. Iya. Kenapa? Itu kan ulama dulu semua ada semua pakai dalil itu, Pak Bu. Tidak. Jangan anggap bahwa apa yang dilakukan orang tua kita dulu itu tidak ada dalilnya. Yang pertama baca doa. Doa itu kepada orang, itu kita dianjurkan supaya malaikat yang mendoakan hal yang sama. Dan itu perintahnya, meminta orang mendoakan kita. Rasulullah ketika sahabat mau melaksanakan ibadah haji, itu minta supaya didoakan. Kurang apa doanya Nabi? Tapi kenapa dia masih titip doa? Kan gitu. Yang kedua, ini yang kedua. Kenapa disiapkan makanan? Karena kalau doanya tidak diterima, kalau dia makan 40 hari tidak berhenti itu dapat pahala.
Kan gitu. Karena tidak selamanya doa diterima. Kalau bertengkar sama istrinya Pak Imam baru pergi baca doa, tidak diterima doanya. Terhijab itu. Makanya disuruh makan. Makanan itu bukan untuk orang meninggal, tapi untuk orang yang hidup. Cuma pahala makanan itu nanti pahalanya ke orang meninggal. Makanya kalau ada imam baca doa dan tidak makan, datek telinganya. Kan gitu. Kecuali dia puasa. Kemudian yang ketiga, kenapa pakai amplop? Tadi itu yang dipakai khairul mal ar-rijalun soleh. Sebaik-baik harta yang digunakan oleh orang soleh. Makanya kalau doanya tidak diterima, makanannya pun tidak dapat berkahnya. Nanti kalau Pak Imam pulang saya kasih uang, dia belikan sarung kemudian dia pakai sholat, maka saya akan dapat selamanya. Itu kuncinya. Makanya orang tua dulu itu sudah pakai 3 metode. Kalau gagal yang pertama masih ada yang kedua. Kalau gagal yang kedua masih ada yang ketiga. Kan begitu. Ini yang dilakukan turun-temurun. Tapi sekarang ada yang menyalahkan. Karena dasar yang mengerjakan juga tidak paham. Datang yang menyalahkan juga tidak tahu. Nabi bilang tidak boleh. Nabi bilang saya juga memang tidak tahu. Berhenti. Kan begitu. Makanya penting saya sampaikan. Tidak ada hubungannya itu makanan dengan orang meninggal, Pak Bu. Yang ada hubungannya itu doa dengan makanan yang kita makan. Pahalanya diniatkan untuk orang meninggal. Sama seperti ini. Semua orang yang datang ke sini, bahkan 40 orang kata Nabi, 40 orang di kalangan umatku, itu berdoa, itu setara dengan 1 waliullah. Coba. Makanya 40 orang berdoa itu, setara dengan 1 waliullah. Nah kita lebih 100 di sini Bapak. Tadi tahlilan kemudian doa, masa? Pasti ada yang diterima doanya. Itu aja kuncinya. Makanya saya itu kalau lihat jamaah, cuma 7 orang ini. Waduh, berdoa. Saya doa. Makanya Imam Syafi'i itu mengatakan, sholat Jumat itu nanti sah ketika 40 jamaah yang mukim di situ. Karena memang itu setara dengan 1 wali Allah. Kecuali di kampung itu memang tidak cukup 40 orang, tidak masalah. Kan gitu. Ini pentingnya berdoa berjamaah ya. Cuma kadang juga berdoa berjamaah, bukan berdoa berjamaah, cuma sama-sama berdoa. Ini minta ini, minta ini, minta ini. Gabung. Ada juga imam tidak jelas caranya berdoa. Kayak gitu muasem. Ya. Karena assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Kayak gitu. Iya. Berdoa habis. Baru dia bilang doa bersama. Bagaimana doa bersama? Tidak itu apa bilang. Ada juga cuma ujungnya jelas enal maut. Iya, ada juga jamaah pintar ujungnya saja ambil. Amin. Imaki rumahmu gimpe deh kagak. Jadi masalah. Iya, mesti kan jelas itu. Karena kita mau mengaminkan. Nggak usah, yang umum aja. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Iya. Allahumma ghafiratuka auzi'a min sunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Doa itu. Allahumma antas salam wa minkas salamu alaika ya salam. Fahina rabbana bisalam. Kasih jelasan. Bagaimana kita mau mengaminkan dan tidak ditahu? Kan begitu. Ini pentingnya sebenarnya agama. Nah memang kita Pak, karena rata-rata kadang sekolah imam ini kan tidak ada. Ya dilihat saja jamaah ini yang paling rajin ke masjid ini yang ada bacanya itu nih. Itu nah, kan begitu. Karena banyaknya masjid, nah sedikit orang yang paham betul hukum-hukum ini. Iya. Ini berat ini, enggak mudah itu. Kemudian untuk almarhum saya ingin sampaikan kepada keluarga besar. Saya minta kita bikinkan wakaf. Bikinkan wakaf walaupun sedikit. Yang paling aman sebenarnya itu wakaf yang pasti dipakai sajadah imam. Pasti dipakai. Ada itu sajadah yang tebal pakai gabus. Beli itu bawa ke masjid. Simpan di tempat imam. Karena tidak ada masjid tidak ada imamnya. Kalau jamaahnya boleh tidak ada. Tapi imam pasti ada. Jadi setiap waktu pasti dia pakai. Kan begitu. Itu yang paling gampang. Dan itu enggak ini. Kalau Al-Quran sekarang kan orang sudah jarang pakai Quran ketika mengaji. Kalau kebanyakan pakai HP. Kan sudah berat itu. Kecuali di pondok pesantren anak-anak yang menghafal Quran itu ya bisa. Kalau Al-Quran itu ya sekarang ini yang paling banyak dipakai justru buku Yasin.
dibanding Al-Quran. Kalau Al-Quran ya dia mengaji sendiri pakai HP, sudah pakai Android. Jadi kalau orang wakaf Quran itu sudah agak berat. Ada juga yang wakaf tasbih ya, cocoknya kalau orang sering berzikir, kalau tidak gitu. Kan tidak semua orang bisa berzikir dengan pakai tasbih itu. Tapi itu tasbih, kalau kita sering pakai tasbih, kalau lepas tasbih berhenti juga berzikir itu. Karena kayak agak malas. Nanti pegang tasbihnya lagi baru jalan itu. Tapi ada juga yang jalan tasbihnya tapi cerita juga. Tapi tidak ada di sini, tidak ada. Iya. Kuncinya kan begitu, Bapak. Usahakan ada amal jariah. Makanya yang hari di sini saya kasih tahu, sebelum kita meninggal harus ada wakaf yang kita punya. Harus ada wakaf, walaupun sedikit. Jangan harap keluarga kita. Istilahnya ada istilah orang Bugis bilang begini. Orang sopen pakai, orang tidak pakai. Iya kau wija-wijamu murano nggak buta ciwaliko. Iya kau tauliangi murano nggak buta rapak. Itu bahasa. Ketika anakmu yang kau harapkan itu masih buta sebelah. Apalagi kalau orang lain kau harapkan, ya tidak ada. Kenapa? Anakmu saja itu bisa melupakan kamu. Iya. Kita coba kare, anak tata kiri lojo panda masih makuliah. Ya minata lipo ko capu idina. Iya. Mana satu ki Saya ingin tanya. Yang punya anak disekolahkan di luar. Pernahkah dia menelpon bertanya, mak saya mau ki sudah mak itu ke makan apa? Tidak pernah. Mana satu ki, palai ku mati. Ina rona masuk tomato maka dia ku bija murono nggak buta ciwali. Dia mimpi maka ada buta ciwali, pak kamu pas syafaat pahala lolongan ketika dia sholat kita dapat pahala. Dia itu sampai maka ada buta ciwali. Angkamu pa, ya kau tahu liangnya? Buta rapat. Palai ku beli bola tamnya terano ngapa jain. Dia mina magala mi cawa ketuli bawangin Andre ya kupaja ni bawa Andre pajan. Seandainya kita tahu bagaimana cepatnya orang melupakan kita ketika kita meninggal, kita tidak akan perhatikan orang lain. Hari ini mungkin dia menangis, besok tidak akan menangis. Kadang kita mengatakan, wih patapul ini piaso nama tena yanu, karena memang kita tidak ingat. Ini selama kita masih hidup. Upoda memang jangan menunggu dibawakan, jangan. Siapkan memang untuk sebelum kita meninggal. Itu kuncinya Pak. Iya. Maka dana puji ka laki ku magano indah Pak. Masa giku mati, masa gede nak bayinya. Iya. Jamu ta pasi pulula ada tu lawangnya bayi monre itu matu paki. Iya. Tatanay laki teh. Kundi tama tapa. Rewa ni matu tanay laki ta kundi tama tapa. Kumakalaki din ako tustas. Rewa ni gare tanay gare makalapa. Kira-kira mak bayi ni kiku mati ka. Palinga makalami taramiri ta. Ini itu jawabannya. Iya itu jawabannya. Iya. Tuki lagi menerima lo mak bayi ni palai ko mati. Iya. Artinya kita siapkan memang ini bekal untuk kita. Karena kalau kita ini tajam ina kiringan tidak. Nggak usah kita ukur anak kita. Anak takai ukur mabela. Saya mau ukur yang ada di sini. Saya mau tanya, akasyaga tasyariki buruk na tamatot dalam 1 tahun. Palingan hanya 2 kali. Ini lagi mapahang agama, manasa mapahang agama. Dan masih kadang dekat dengan orang tua dalam pendidikan. Kedua misyarai lalan nasi tahunya, apalagi bijak. Ini kadang kita tidak sadari Pak Bu. Karena harta kadang melalaikan kita, karena urusan dunia melalaikan. Itu yang berat. Makanya siapkan. Mesti ada wakaf tak. Acila kapatu ini masapa napa digagaya punai. Kan begitu. Masa angka darah yang kagalu yang angka darah kalapa sawit 50 hektar atau hektaran. Angka gagaya Cina yan reden yan ren nasabay pasipulong ang idi untuk pakang kangka. Nigay naman ang may anata. Mate ki matu nalagay idi ichala. Naman ang may gare. Ni kata bangkaro. Siapa yang rugi? Kan ini penting Bapak. Yan nadeta naman ang may manrasa gitu. Tidak ada bekal tak. Okay. Angka gagay Cina kimanda doria, maka soli doria. Siya doria 200 sabu, uy soli paga. Padahal si di juta di na perikanto. Iya. Kan begitu. Kenapa? Karena dia mau mengumpulkan uang untuk beli sesuatu. Ini kan anak-anak, anak-anak. Tapi anak ini apakah pernah mengingat kita untuk ke depannya? Maka siapkan bekal untuk dirimu dengan wakaf, persiapkan anakmu dengan baik dengan wasiat. Itu aja kuncinya.
Ini yang penting saya wasiatkan Pak Bu. Jangan sampai kita lalai. Karena umur ini kan pasti. Kinroki melalo dia mati. Iya tatu mau pasti mati. Ya ini matoa yang mana seni dia mungkin mati malolo ki. Pasti mati matoa ki. Makanya aja kita macigau. Yo pwede malolo dua mo pagka mungkin ako dito malite malolo mati matoa ki. Dua mo pa itajang. Pwede matoa kinri melolo pasti ci di mani. Dan setiap kehidupan dalam sehari-hari itu selalu turun. Penglihatan mulai berkurang, pendengaran, kadang fisik. Ya ko malasa ki. Dia na malundra andre mendre kolinoma nih. Dia na pada konana malasa angkam itu perubahan matu. Sudah sakit pasti ada lagi gerakan lain dia tahu. Karena itu memang sakitnya untuk menambah. Istilah untuk mata tariolo, isapui basi. Kan begitu. Ya kota mata dia ni sapo. Itu ipamole mani. Kan begitu. Ini kadang kita tidak sadari Pak. Itu saya selalu wasiatkan itu. Makanya persiapkan diri sebaik mungkin. Usahakan ada bekal yang kita bawa. Maka dia guru tak. Ya kong kawak kapak mo na. Napura ni mo wasiatkan anakmu mati santangi ko. Karena kau sudah simpang bekal. Kenapa orang banyak menyimpang uang di bank untuk saldo di rekening? Itu karena berpikir suatu hari kita akan pakai. Tapi kenapa amal tidak dibikinkan saldo juga? Itu penting. Asal sawi ini dapat ame mi bangi. Mati ki matu malagi temo di gaga. Makanya mo kumakan jay bija-bija. Tapi aku masalah ni dia gaga. Apalagi ko magaya ni dia na lo kikiburu. Natiro kami na sukun kiburu na malapit sa rin. Ako ba niya amin? Hindi gaga. Iya. Ini penting saya wasiatkan. Karena kita kan jarang sekali ziarah. Makanya pesantren saya itu di Sidrap. Saya memang kasih ultimatum ke anak-anak. Setiap hari Jumat pagi ziarah. Ziarah kubur. Datangi makamnya para ulama yang ada di situ yang dekat. Bisa kau jangkau. Itu biasakan. Karena ini yang hilang. Nabi itu setiap malam Jumat itu ke pekuburan. Untuk ziarah. Cuma kita tidak bisa ikuti itu. Karena jam 11 malam nanti subuh baru mau pulang. Angka kebarani macuri. Curi. Iya. Ikuti itu. Jam 11 malam Jumat baru pergi ziarah sendirian. Nanti subuh baru pulang. Ada gaya coba. Coba. Biar Pak Imam takut. Iya. Tapi kenapa kita ziarah di malam Jumat? Itu karena ruhnya orang muslim yang telah wafat itu dikembalikan ke kuburnya pada malam Jumat. Itu sampai hari Jumat masih ada. Makanya itu kenapa sunnahnya ziarah itu di hari Jumat. Kan gitu. Dan pasti orang bertambah imannya Pak. Kalau karena pergi ziarah malam Jumat. Sendiri lagi di kuburan. Kalau dia dengarkan bunyi jangkrik. Dengarkan bunyi cacing. Kemudian hembusan angin dia kena ke badannya. Pasti akan asam. Makoto matu komate kak. Pasti dia bilang. Makoto matu komate kak. Kamanang bija-bija kau boleh menurut jadi di mayaku. Makanya bagaimana perasaannya orang-orang tua kita ketika diziarahi. Sama dengan orang tua yang selalu di SMS. Kemudian kita datang langsung kepadanya. Itu persis sama. Dengan doa di rumah. Sama ziarah ke kubur. Karena orang meninggal itu tidak buta Pak Bu. Tidak. Dia justru lebih tajam pendengarannya. Lebih terang penglihatannya. Makanya kalau kita ziarah kubur. Itu persis ziarah orang hidup. Kalau kita ke rumahnya orang pertama ihlan alaik, buka sandalmu. Jangan kau pakai sandal masuk ke dalam rumahnya orang. Ketika ziarah kubur pertama buka sandalmu. Jangan pakai sandal masuk ke makam. Kecuali memang tidak aman. Karena banyak durinya. Yang kedua ucapkan salam. Kita ke rumahnya orang yang kedua itu ucapkan salam. Itu persis sama. Ucapkan salam. Cuma salamnya beda. Satu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu assalamualaikum ya ahlal kubur. Tapi apakah mereka mendengar? Orang hidup bisa tidak mendengar karena mungkin dia di dalam. Tapi orang ahli kubur itu mendengar. Apa kata Rasulullah? 40 langkah kau tinggalkan tempat pemakaman. Itu bunyi sandalmu masih didengarkan oleh orang yang meninggal. Angka gataulino Pak Patapulo ni jongkana jewi salina nakali ngamopi yung sandala. Dia gagah. Tapi orang meninggal bisa. Itu saking tajamnya. Dari situlah Nabi melarang kita menyebut kekurangannya orang ketika kita ziarah. Karena pasti dia dengarkan itu. Deminen reto tomate tate linro tatu. Iya.
Karena ahli kubur itu pendengarannya semua tembus. Olo dena ni sangir atau liangnya atau mati liangnya. Ruh-ruh yang lain tidak tahu maka kalasi kopi ko watumu tu. Angkat iano maka dai. Oro aja dan ipakasiri sih. Karena semua kan mendengarkan. Dari situlah kenapa ahli kubur itu kita tidak boleh menyebut keburukannya tapi menyebut kebaikannya. Kan begitu. Ini yang kadang kita tidak ingat. Padahal itu hadis itu, Bapak. Hadis. Lepaskan sandalmu. Yang ketiga, jangan melangkahi batu nisan. Ya kau enggak tahu tudang aja tak juleh kaiwi. Kan begitu. Yang keempat, jangan duduk di atas batu nisan. Maka kau enggak tahu tudang atau lo tidak kau saling kalah. Atau ada duduk di kursi baru kita naik di sini. Bagaimana? Itu kan isyarat-isyarat semua yang persis sama dengan orang hidup. Makanya Nabi cuma mengatakan an-naumu ahul maut. Mati itu saudara dengan tidur. Tidur itu saudara dengan mati. An-naum itu. Kalau kau tidur, ahul maut itu bersaudara dengan mati. Makanya coba, kalau banyak kan orang tidak percaya. Saya ambil sedikit gambaran. Kenapa Nabi pakai gambaran tidur? Kenapa bukan yang lain? Misalnya pinsang atau mati suri apa. Kenapa yang diambil adalah tidur? Begini. Orang yang tidur itu, kalau dia bermimpi, dia kan bisa melihat. Nah, lihat dirinya ke Jakarta. Bahkan lihat dirinya sampai Makassar belanja di mall. Nah, lihat dirinya silaturahmi dengan orang lain. Dan itu melihat. Saya mau tanya, apakah orang hidup, orang tidur itu matanya terbuka? Tidak. Orang tidur itu matanya tertutup. Tapi kenapa ketika dia bermimpi dia bisa melihat? Mata apa yang dipakai melihat orang yang bermimpi itu? Itu pandangan idhofi. Dan persis itu yang dipakai orang meninggal. Itu yang banyak orang tidak tahu. Yang kedua, orang ketika bermimpi 10 menit saja tidur, dia sudah bolak-balik dari Jakarta ke tempat. Padahal kalau perjalanan normal, orang bisa tempuh sampai 10 jam. Tapi dia bisa hanya 5 menit tidur, dia sudah dari sana. Itu artinya apa? Ruhnya orang muslim itu bisa kemana-mana. Karena ketika orang meninggal, itu jasad yang diatur oleh ruh. Ketika kita hidup, ruh ini diatur oleh jasad. Itu beda. Makanya orang meninggal itu ruhnya keluar. Sehingga ruh yang keluar itu bisa mengatur jasadnya. Tapi orang hidup, ruhnya tidak keluar. Makanya jasad yang mengatur ruhnya. Itu bedanya, Pak. Kemudian ada yang tidak percaya dengan siksaan kubur. Apa yang dia bilang? Wah, apa yang hancur, apa yang disiksa, apa mau nerasakan, nah sudah mati, nah makan cacing. Tulang-tulangnya sudah lepas. Hanya ruhnya itu tidak. Coba saya kasih tahu. Kalau ada orang tidur kemudian bermimpi dikejar anjing gila. Atau dipukuli. Ketika dia bangun badannya sakit. Bahkan ngos-ngosan. Padahal tidak ada yang pukul. Kenapa jasadnya bisa merasakan sakit padahal dia tidur di atas kasur? Tidak ada yang pukul. Tapi dia bisa merasakan sakit. Itu artinya ketika ruh tersiksa maka jasad akan ikut. Walaupun dia tidak disentuh. Jadi orang yang tidak percaya azab kubur itu tidak mengkaji hadis Nabi an-naumu akhul maut. Itu ngeri itu, Pak. Makanya siapkan diri kita. Jangan baju yang selalu dibeli banyak. Itu baju 40 hari tidak dipakai, itu minta pertanggungjawaban kelak dari kemudian. Setiap pakaian yang tidak dipakai itu 40 hari begitu. Akan ditanyai kelak dari kemudian. Nah, perempuan itu setiap ada cara bikin baju. Ya kan? Sepupunya menikah bikin seragam. Majelis taklim 3 bulan bikin seragam lagi. Ada yang tidak datang lagi majelis taklim karena belum lunas yang pertama. Tapi tidak ada di sini, tidak ada di sini. Iya kan? Dan itu kan pakaian itu kan begitu. Memang harus dipakai. Makanya ulama kita mengatakan pokoknya kalau ada pakaian langsung pakai sholat dulu. Supaya kelak bisa kau pertanggungjawabkan. Kan begitu. Ya. Pakai itu. Jangan hanya kayak begitu. Banyaknya baju dipakai baru kalau di rumah daster saja dipakai terus. Makanya. Sila pilakin na to 5 daster. Talumpulan ni din na sa ito dia mo pero napake.
Tuli makalay manyaman nasi pakai macakit. Peko na macakit na talo ni sabo na. Ano gitu. Iya. Kadang kita kan, saya itu kadang pikiran ketawa itu Pak. Ini memang manusia agak lain ya. Kenapa? Pergi sholat lebaran Idul Adha, Idul Fitri, itu beli talkum sampai 3 juta, 2 juta, 4 jutaan. Kapan dipakai? Sholat sunnah. Kalau sholat wajib, itu saya. Ya mau kan dikang itu lina pakai. Ya bagaimana pikir ke? Masam paja perlu salisa pakadikan na pakai. Ya mau tuh palasti lala lutu-lutu eko. Kan gitu. Tapi kalau pergi lebaran itu yang mahal. Nah sampai aja sunnah nih itu ya. Coba kalian pikir ya. Mestinya kan dibalik. Bingung. Itu kan? Itu kan ya? Yang paling parah itu ala-ala dapur. Melipan neta 10 lo sino gimana sana hajian kedengar pertama lamari ya kok memang relakaina pane plastik pane plastik itu iya kenapa mikir deh Malaysia nga pane yali pane pincang makoro yali ni kami na masuli iya. Hanya tulis nama masuk ke dalam lamari. Dia nak kena pakai. Yang itu pakai plastik nak pakai. Rapai pakai plastik nak toleh hadiah rinso. Iya. Hadiah sabun. Yang itu. Nama-nama ikare. Pada Malaysia ngapan nih? Agak nasak. Mapaboti pini pakai. Sisa nama mapaboti nasa simay baba no magampa. Dia tu sila ada mapadiri. Dia sina pakai. Ini kan jadi masalah. Ceri kristal. Ule jijo kalau Maria dia kagak pakai ya mau tuh cere na panne osi tuli na pakai saboyero na mawala pasana sulo tempele iya mau tuh na pakai materu na mega bicara mega kena aja memang tasaka iya kita sebenarnya beli untuk apa kan begitu dan itu tidak dipakai dan setiap benda yang ada di rumah itu hisapnya berat Pak. Ada orang itu punya cangkul itu sampai 300 tahun dihisap itu gara-gara cangkulnya. Maka Pak Idi anu mun wangi. Hindak mengatakan dari Pak Ustaz si kiri na barangnya memang ketika dipakai, ketika dia pecah lepas tanggung jawab. Kama ko amiro. Si ko mematoni makanya itu orang tua kita dulu makana si ko metomi itu muruna gangka mania itu. Aja itu susah. Kan begitu. Repa panena dua na so repa dua padahal talulo si pimonro. Ini kan kadang kita tidak sadari itu. Makanya saya wasiatkan siapkan ya. Mestinya dalam sehari makanya ke Bapak Guru atau Pandita itu makanya usahakan ada sedekah subuh supaya setiap subuh kita punya amalan. Kemudian yang kedua memang sedekah di waktu subuh itu maka dari Nabi tak ketika sedekah dengan musibah itu bersamaan maka sedekah tidak pernah didahului. Ya kau masabangnya bala isi bawa pas sedekah dia nak kenal yolo itu musibah tetap sedekah yang lebih dulu. Dari situlah makanya orang setiap mau jalan itu mesti sedekah. Iya komiki melakukan perjalanan sedekah niatkan memang itu lah bala. Iya, niatkan berapa saja. Iya. Makanya kalau tolak balik tuh mau usuk bahaya agak genting ini. Bekerja banyak-banyak. Iya. Lah soangi melui Palestina dosa bude na lesse mak buatang. Iya kan? Iya. Analoginya sederhana Pak. Kalau ada batu na kayak begini besarnya, pas seri melo ipake na cidi mididi, tas soro tapi dia na kedo. Begitu. Tapi ketika besar kan magampang ipalese. Sebenarnya begitu. Karena sedekah itu adalah doa malaikat juga. Itu aja kuncinya. Jadi sederhana sebenarnya dalam hidup. Nggak susah itu. Makanya kata pandita kan dia yang mana nanti pun nadi. Makanya cocoknya tuh magampan itu kok kadimu masih dakai kudi degaga. Makanya orang tua ngajarkan setiap kau keluar rumahmu, orang pertama kau lihat, orang kedua, orang ketiga doakan semua. Bunga masuki, nangka dia tahu masa sepeda. Mudah-mudahan kasih masempo dalik na nawak di mali motor. Angkat tahu malalang, mudah-mudahan kasih angka kendaraan wadi na pakai. Angkat tahu mak balu-balu, puta palancarkan kasih dalik na nang kawadi na pakai na katui. Itu sedekah karena itu doa.
Aja nak kada duit pabawa ya sedekah. Tidak. Doa itu adalah sedekah. Ya natu nak kada. Setiap 3 orang yang kau lihat, langsung doakan. Supaya hidup berkah. Ya upi di motor. Tapi kalau lu beli. Kecil tu beli boleh. Awe. Ini kan jadi masalah. Oh ini sudah setengah 12 ini. Saya kasih kunci begini Pak Bu. Dalam hidup ini kan sebenarnya tidak banyak kunci-kunci itu. Istilahnya ada kunci dalam kehidupan. Ya kau tak katan ini ya tak buka itu liangnya. Agak mudah. Yang pertama sering saya sampaikan itu. Kunci pertama dalam amalia. Yang pertama itu jangan pernah tinggalkan istighfar. Karena istighfar ini kan yang menutup semua kesalahan kita. Itu ditutupi. Bukan dihapus ya. Itu ditutup. Yang menghapus itu cuma 2. Sholat. Kemudian yang kedua adalah Allahumma innaka afuwun karim. Itu kan Ramadan. Makanya kalau Ramadan itu dibaca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Karena al-afu itu kan menghapus. Kalau istighfar itu menutup. Jadi orang yang membaca astagfirullahaladzim itu dosanya ditutup. Supaya dia tidak memberi dampak. Kalau mau dihapus itu dalam sholat. Makanya sholat sunat taubat itu yang paling bagus. Karena di situ ada Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Makanya orang yang ketika masuk waktu sholat itu berat perasaannya. Orang yang sering sholat itu pasti berat. Kayak ada beban. Tapi ketika sudah sholat langsung ringan. Itu karena memang dosa-dosa itu dilepas. Makanya disebut al-afu. Jadi istighfar ini jangan tinggalkan. Cuma ada ulama kita itu membagi begini. Kalau umurmu masih muda, umur 10 sampai 30, istighfarmu yang mau kasih banyak. Sholawatnya tidak usah banyak. Kalau misalnya istighfarmu 1000, cukup sholawat itu 200 atau 300. Kalau umur 30 ke bawah. Tapi yang 40 ke atas, 50-an ke atas, perbanyak sholawatmu. Kurangi istighfar. Kenapa? Karena istighfar itu membuka pintu rezeki. Untuk orang yang masih muda, berdoalah supaya semua pintu-pintu rezekimu dibukakan. Sedangkan usia yang ke atas itu, sholawat itu isinya adalah berkah. Makanya kau baca sebanyak sholawat supaya anak-anakmu diberkahi, rezekimu diberkahi, kehidupanmu diberkahi. Kan gitu. Kalau masih muda dan banyak sholawat, apa mau diberkahin? Belum ada itu. Istrimu belum ada. Nah, begitu, makanya ulama mengatakan presentasinya itu rubah. Kalau 30 ke bawah perbanyak istighfarmu. Kalau misalnya istighfarmu 10.000 ya sholawat 5.000. Begitu maksudnya. Tapi ketika 40 ke atas ya perbanyak sholawatmu. Supaya semua yang kau miliki ini dapatkan keberkahan. Anak-anakmu diberkahi hidupnya. Keluargamu diberkahi. Perbanyak sholawat. Dan nanti kau mudah menghadapi sakarat. Itu kalau yang 2 ini kan sholawat dengan istighfar. Kemudian yang ketiga tadi itu sedekah. Karena ini yang tidak akan pernah berhenti mengalir pahalanya. Seakan ada sedekah kita setiap hari. Makanya orang yang paling dicintai oleh Allah dan malaikat itu sebenarnya orang yang ketika mau tidur itu bersedekah. Makanya baca Al-Fatihah 4 kali kan. Itu kalau mau ambil itu. Yang pertama ila khadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wal jamilan bil mursalin wasyhada wassalihin wal malaikatil muqarrabin Al-Fatihah. Sudah itu seluruh muslim dan muslimat mukmin wal mukminat al-ahya'i minhum al-Fatihah. Kemudian yang ketiga kepada ibu, bapak, kemudian ila masyaihina wa masyaihina guruku dan para guru-guruku Al-Fatihah. Kemudian yang terakhir ala nafsi wa ruhi wa jazadi. Kemudian wa ala ahli wa ahli baitihi sinna keluarga tak kiringan Fatihah. Napa kimatinro. Makanya 4 kali. 1 untuk Rasul dan para nabi dan para malaikat, 1 untuk muslim muslimat al-ahya'i minhum yang hidup maupun yang mati. Kemudian yang ketiga para guru-guru dan kedua orang tua. Kemudian yang 4 untuk diri kita dan ahli-ahli keluarga kita. Kirimkan Fatihah. Itu paling enak. Apalagi kalau misalnya ya Allah semua umat muslim yang sakit sembuhkan ya Allah. Yang punya dosa ya Allah ampuni. Yang ada kesalahannya sama aku ya Allah aku sudah maafkan dia ya Allah. Oh itu orang yang sungguh luar biasa. Ketika dia tidur dia dalam keadaan tidur seperti wali Allah. Itu kuncinya. Ya upi di kota tidur ya anu nak puja kan. Isi garigi sinadega. Iya. Nah itu kau mampat di hati, pada itu kakak. Ya kau mampat di hati tahu. Namo to masih meminasa ya ada parerir. Nih kata aku tanya. Iya. Karena hati nama itu malah salah. Iya. Ndak dem itu nama tenang. Iya.
Nama gampai rise sangi padiati ya nang kata mita dece na to masusa padiati ya tuh. Iya, nas kata malio tuh ya na cicil mi tu. Na tanda tu ke suruh wajai. Kan begitu. Ya na ita dece te na to masusa padiati ya tuh. Iya benar. Kan tidak ada kaitannya dengan kita. Justru dia bersyukur ya alhamdulillah karena tua di pembantu kok. Kan begitu. Tapi na cicil mi ini penting. Kemudian itu tadi sedekah. Kemudian yang ketiga sholat. Jangan pernah tinggalkan. Terutama perempuan ini ada jeda yang kadang dia lupakan. Misalnya begini Bu. Kita jam duhur masuk misalnya jam 12:15. Kita memasak di dapur atau mencuci atau apa. Tiba-tiba masuk waktu duhur jam 12 lewat. Kita belum karena masih kerja. Cuci piring apa siapkan makanan. Sampai jam 1 belum selesai. Kemudian tiba-tiba kita haid. Tadi kan mendapati waktu duhur. Kita belum sholat duhur kemudian haid. Kita mau sholat tidak bisa. Tapi kita sudah ketinggalan satu sholat. Maka itu dosa besar. Bagaimana cara menutupi sholat ini? Ketika berhenti haid mesti diqadai. Ini yang harus ditahu. Makanya perempuan itu diminta untuk tidak menunda sholat. Makanya ada perempuan itu disuruh sholat di rumahnya. Supaya kalau dikhawatirkan kalau dia haid, makanya lewat. Itu jadi masalah. Dan itu banyak tidak disadari. Kadang masuk waktu maghrib. Sibuk ngurus ini. Atau masuk waktu isya. Sibuk. Langsung haid. Itu tidak bisa sholat. Maka dia harus qadha itu. Ketika berhenti haid, ganti itu. Jangan tunggu lagi waktu isya. Nah bilang, isya dulu. Nah ini baru subuh. Nanti isya. Kalau mati kok kalau duhur ya bagaimana? Makanya sholat yang ditinggalkan dengan rentang waktu seperti itu diqadha ketika sudah bisa diqadha. Jangan menunggu. Cuma ada ulama fikih menggabungkan. Kalau sholat itu diganti di malam hari, maka dikeluarkan suara. Tapi kalau sholat itu dikerjakan di siang hari, maka tidak mengeluarkan suara. Jadi sholat duhur yang diqadha di malam hari itu mengeluarkan suara. Karena dikerjakan di malam hari. Tapi kalau sholat isya misalnya diqadha di siang hari, itu tidak keluarkan suara. Walaupun sholat isya itu adalah sholat yang dijaharkan. Tapi ketika dikerjakan di siang hari, maka itu tidak dijaharkan. Itu disir. Nah itu kalau fikihnya. Tapi mana itu masalah kasih baca gimana ke jarak baru si kapangi, mana ke masa pejalur rumah ke raja sana. Padahal itu mengqadha. Nah, kecuali sholat yang ditinggalkan, misalnya waktu anak muda, waktunya gadis, masih kuliah, tidak sholat. Nah, itu ada ulama mengatakan ganti semua itu. Bayangkan kami 10 tahun tidak sholat, 10 tahun diganti. Sekarang tahun 2024, jadi 2034 baru berhenti. Berapa? Ya, 2034. Jadi orang masuk duhur, kerjakan sholat duhur, nanti selesai sholat duhur, qadha sholat duhur. Atau dahulukan qadhanya baru ikut berjamaah. Nah itu, ke asar begitu juga. Semua sholat 5 waktu itu diganti. Nah, ada yang pakai itu, bahwa seperti Ahmad Sarwat itu. Semua sholat yang kau tinggalkan, kau harus qadha. Karena itu adalah utang selamanya. Ada juga bilang, tidak usah, cukup taubatkan, baru perbanyak ibadah sunnah. Ada juga bilang tidak, begini, tidak usah diganti. Nanti kalau ke tanah suci, umrah atau haji, qadha sholatmu di Masjidil Haram 1 kali. Itu bisa menggantikan puluhan tahun. Nah, ada juga pakai itu. Jadi kita mana kita pun pakai. Tapi jangan juga sengaja, tidak usah dulu sholat. Nanti umrah baru diqadha. Itu jadi masalah lagi tuh. Iya. Jadi bukan begitu maksudnya. Jadi itu penting ya, saya wasiatkan. Kemudian ada hal juga dalam hidup ini Bapak Ibu sekalian. Penting. Karena agama itu begitu. Ada wajibnya, ada sunnahnya, ada adabnya, ada kaifiatnya, ada hikmah. Ada hikmah. Orang-orang dulu ini syarat dengan ilmu hikmah. Orang-orang tua kita dulu. Karena dia sudah khatam di bab-bab ngaji ini sudah. Tauhidnya sudah bagus. Cuma kadang fikihnya yang amburadul. Makanya banyak orang-orang dulu itu, orang-orang tua kita, mata reka tapi dia sempajang. Kan banyak. Karena dia memang diajarkan pertama adalah tauhid. Kenali dulu Tuhanmu, belum sampai ke situ mati gurunya. Anda sholat media, Anda bilang yang penting bisa tembus sudah selesai. Padahal itu fikih pokok.
Kemudian ada dalam kaidah agama juga disebut dengan ilmu hikmah banyak. Dan ini yang sering saya concern, kenapa? Supaya ilmu ini orang tahu bahwa memang ilmu itu ada. Dan ulama dulu, tapi itu bukan ukuran paten. Saya kasih tahu begini Pak Bu. Kita di hikmah itu dikasih ilmu ini kan bukan ilmu pasti. Artinya ilmu kebanyakan. Seperti begini. Ketika anak pertama adalah perempuan, maka yang pertama meninggal itu adalah ibunya. Ketika anak pertama adalah laki-laki, maka yang pertama meninggal itu adalah bapaknya. Itu di hikmah itu. Tapi itu tidak semua. Iya. Jadi itu tidak semua, tapi itu kebanyakan. 90 sekian persen itu dipastikan. Yang kedua itu di hikmah ya. Tapi ini jangan takut ya. Saya cuma kasih tahu. Ini ilmu hikmah itu ilmu antara seperti itu. Artinya itu hitung-hitungan. Kalau anak pertama itu sifat baik bapaknya diambil, tapi sifat buruk ibunya diambil. Jadi itu anak pertama itu sifat jelek bapaknya, sifat baik bapaknya ada di situ. Tapi sifat baik buruk ibunya diambil itu anak pertama. Nanti kebalikan. Kalau anak kedua sifat baik ibunya diambil, tapi sifat jelek bapaknya ada di situ. Itu kalau di hikmah Pak Bu. Jadi makanya bisa diteliti anak kita itu. Makanya nanti kalau anak ketiga dilihat raut mukanya. Kalau dia lebih cenderung mengikuti wajah bapaknya, maka sifat baik bapaknya diambil, sifat buruk ibunya akan melekat ke situ. Itu kecenderungannya begitu. Jadi itu ilmu hikmah. Dan itu bukan ilmu pasti. Tapi ulama-ulama kita itu kasih kasih pesan bahwa kalau jangan sifatnya memang mamanya ngambil ini. Begitu. Jadi itu supaya kita bisa baca, oh ini yang bisa saya perbaiki. Ini yang bisa saya nasihati ke anakku. Jangan begini supaya tidak terbentuk karakternya. Itu hikmah Pak. Banyak. Sama dengan orang tua dulu. Kalau kayak bikin rumah begini kan. Ada semua itu. Iya. Ada di hikmah itu Pak. Cuma banyak sekarang. Sekarang kan banyak itu. Muncul. Dan saya itu pantang sekali. Saya sering kasih tahu jamaah itu. Tapi jarang orang pakai. Tapi ini ada. Jangan sekali-kali bikin pintu. Satu besar, satu kecil. Besar sebelah kan. Ada biasa itu kan daun pintu. 1 meter, 70 senti. Kan sekarang banyak. Itu dilarang betul itu. Orang tua dulu bilang pamali. Kenapa? Karena pasti salah satu dari situ ada yang selingkuh nanti. Kalau pintu kiri yang kecil, itu nanti istrinya yang selingkuh. Kalau pintu kanannya yang kecil, itu nanti suaminya yang selingkuh. Atau nanti di situ ada yang menikah. Itu yang kalau hikmah itu. Tapi itu tidak paten. Tapi kebanyakan itu pasti dialami itu. Makanya orang tua dulu itu ukur. Biar mau bikin jendela itu dia ukur. Dari matanya dia tarik ke telinga baru dia tarik begini. Baru dia nanti buka tarik begini baru dia bilang. Ini begini ukurannya. Kenapa? Dia bilang itu jendela saya simpan di mataku. Kalau ada pencuri pegang pasti saya bangun. Itu karena kolek kan. Itu ilmu hikmah sama itu Pak Bu. Itu ilmu orang tua dulu. Biar dimanapun dia bilang ada orang mau masuk rumah ini. Karena dia yang bikin ukuran rumahnya. Kan gitu. Iya. Jadi mulai dari penempatan pintu ada yang bagi 9. Kemudian kalau di sini ada nanti anaknya bisa jadi ulama. Kalau di sini pintunya itu bisa dipakai untuk cari rezeki. Ada semua itu udah tahu itu. Ilmu hitung-hitungan. Bahkan orang menikah itu biasa dia tahu namanya. Oh ini nanti bertengkar terus ini. Bahkan ada yang sampai merubah namanya. Saya bilang jangan. Itu rumah jangan rubah namanya. Itu ilmu ada dari dulu. Ada memang kitabnya khusus. Sampai nama-nama itu ada. Makanya saya sering ceramah itu kalau ada namanya Wati itu pasti keras watanya. Itu sebenarnya dari ilmu hikmah itu. Sukmawati, Rahmawati, Patmawati, pandana kemana gitu. Iya. Tapi jangan tersinggung Bu ya. Tapi ada bagusnya itu hati Pak. Tapi suaminya pasti tunduk. Tidak ada suami yang bisa. Cuma ada penyakitnya itu biasa. Itu sakit perut tembus dengan punggung. Kenapa? Karena itu lebih besar suaranya daripada suara suaminya. Itu dosa wanita yang lebih besar suaranya daripada suara suami. Itu akan kena sakit perut tembus ke punggungnya itu. Dan itu yang biasa lari ke kista, lari ke ini. Itu dosanya itu berat. Itu di dunia sudah dapat itu. Itu tidak boleh. Kecuali rakyat Tamataru. Nah itu. Ya. Ini yang saya sampaikan. Kemudian saya wasiatkan terakhir penutup. Untuk anak-anak almarhum. Saya wasiatkan.
Sebenarnya kalau sedekah yang paling bagus itu memang orang tua yang disedekahkan. Atas namanya memang, niatkan saja. Tidak usah disebut. Dibawa sedekah ini untuk orang tuaku almarhum ini. Kita dapatkan 2 pahala. Yang pertama pahala birrul walidain. Yang kedua kita dapat pahala kebaikan karena melakukan kebaikan untuk orang tua. Makanya orang Arab itu kebanyakan dia bikin wakaf untuk orang tuanya. Karena pasti dia mengatakan saya sudah dapat 2. Satu birrul walidain, satu dapat ini. Pahalanya. Karena setiap orang melakukan kebaikan untuk orang lain itu kembali juga ke dia. Itu tidak rugi. Makanya yang paling bagus itu sedekah untuk orang tua yang memang diniatkan untuk dia, bukan untuk kita. Sama aja kalau ada anak-anak kita, ada gurunya kita bilang, ini kiai gurunya ini. Saya mau kalau anakku nanti seperti itu, suruh anak itu sedekah di hari Jumat, dia niatkan pahalanya untuk gurunya. Jangan untuk dia, sedekahi untuk gurunya. Supaya barakah ilmunya bisa diambil. Iya. Makanya orang dulu itu kalau orang ada ulama itu biasa kiai sepuh itu biasa dia panggil ke rumahnya biar dia minum air putihnya karena nanti larinya ke anaknya itu dapat barakahnya. Itu kuncinya. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan, mudah-mudahan ada berkah yang bisa kita dapatkan. Tidak banyak yang saya bisa kasih, tapi kunci dari semua kehidupan. Kalau kita tidak bisa melakukan semuanya tadi, satu, jangan dendam. Itu aja. Siapa yang paling lembut kalbunya, paling lembut hatinya kepada orang lain, itu yang paling mudah masuk surga. Itu aja kuncinya. Iya, insyaallah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin.